هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قذرا ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك صفرا. Kita akan coba lihat bagaimana pentingnya, memahami pentingnya belajar ilmu agama selain kewajiban. Dan dia punya kenikmatan sebenarnya. Kalau orang mengikhlaskan lihat hadir dalam majlis seperti ini, dan saya sudah katakan teman-teman, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, diberikan penjelasan sesuai dengan yang difahami oleh sahabat, ya, turun-temurun kepada tabi'in, tabi'in, dan sampai ulama kita sekarang, maka itu benar terima. Gitu kan? Karena ada juga orang punya penyakit yang diganggu oleh syaitan. Dia hanya mau hadir kalau ustadz itu dia suka. Tidak melihat ilmunya. Enggak, keliru. Yang kita lihat ilmunya, bukan ustadznya. Kalau ilmu yang disampaikan benar, dengarkan. Ada orang kalau dengar khutbah Jumat, karena ini materinya tentang jujur, saya sudah pernah dengar, tidur. Ya kan? Atau nggak usah dengar, cari masjid lain aja. Enggak, bukan begitu. Ilmu itu makin sering diulangi, maka makin berkah. Perhatikan statement sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu laka hasanah. Rutinkan kamu selalu menuntut ilmu agama itu. Karena dengan mempelajarinya, itu akan bernilai pahala untukmu. Wa talabahu ibadah. Menuntutnya, duduk serius, menulis, mendengarkan, menghafal, memahami, niat untuk mengamalkan, itu adalah ibadah kepada Allah. Wa mudzakaratuhu tasbih. Mengingat-ingat ilmu itu, mengulang-ulanginya. Jadi ini ada materi mengulang-ulangi ya, karena pasti di antara khutbah Jumat ada sering terulang materinya. Mungkin dalam pengajian sering kita terulang peringatannya, apakah dalil ayatnya, apakah hadisnya, apakah perkataan sahabat, apakah kisahnya. Tapi mudzakaratahu, kata beliau, sering mengulanginya adalah tasbih, dihitung seperti orang bertasbih. Wal bahthu wal bahtha anhu jihad. Sementara menelusuri ilmu itu, mencari tahu dalilnya, mencari tahu sumbernya, ya, menambah-nambah informasi yang dibutuhkan, misalnya dari sebuah tema bahasan, mencari referensinya, intinya begitu, mencari potongan ceramahnya, semua itu mudzakaran atau bahas namanya, mencari, maka itu adalah jihad. Ini kata Mu'adz bin Jabal. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah. Kemudian mengajarkan dan mencurahkan tenaga ya, untuk mempelajarinya bagi orang yang belum tahu adalah sedekah, ataupun mengajarkan kepada orang lain juga bisa menjadi sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbah, dan mencurahkan tenaga untuk bertemu dengan ahli ibadah itu, ahli ilmu itu, kita khususkan ya, untuk bertemu dengan orang-orangnya, untuk duduk sama mereka, itu adalah qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu agama itu pastikan lebih baik daripada harta. Langsung Ali bandingkan dengan harta radhiyallahu anhu, karena harta orang banyak kejar. Semua orang sekarang persepsinya seperti di framing pikiran mereka, pokoknya sekolah sampai selesai kuliah, kerja, dapat gaji, udah. Seperti itu arahnya, gitu kan? Mayoritasnya manusia diarahkan seperti itu, sehingga pikirannya adalah kerja untuk dapat uang. Padahal bukan begitu Islam ajarkan. Rezeki sudah ditentukan, ilmu yang harus dicari. Ilmu nggak ditentukan, harus dicari. Kalau harta sudah, rezeki sudah ditentukan, termasuk harta. Makanya beliau mengatakan, al-ilmu khairu minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu pasti akan menjagamu, sementara harta kau sibuk menjaganya. Kalau kita punya ilmu agama, dia seperti bodyguard buat kita kan.
Mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, mau safar, mau apa saja ilmu akan bicara. Ini boleh, ini nggak boleh. Dia jaga kita. Tapi kalau harta kita sibuk menjaganya, apalagi kalau hartanya sudah melimpah, kadang-kadang tidak tidur memikirkan hartanya. Wal malu tungkisuhun nafaqah wal ilmu yazku bil infaq. Harta itu akan berkurang kalau dikeluarkan. Sementara ilmu malah bertambah kalau dikeluarkan. Jadi untuk memahami kaidah-kaidah dasarnya tentang pentingnya belajar ilmu itu. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, majlisu fikhin khairu min ibadati sittina sana. Satu kali majlis ilmu, belajar tentang fikih itu, lebih baik daripada ibadah umumnya 60 tahun. Ini perkataan Abdullah bin Umar. Antum duduk begini, sesaat antara maghrib isya, lebih baik daripada ibadah umumnya 60 tahun. Karena kalau ibadah tanpa ilmu, walaupun antum ibadah 60 tahun tanpa ilmu, tak diterima sama Allah. Tapi kalau punya ilmu terus kita ibadah, walaupun sedikit diterima sama Allah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan statement yang menarik. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Siapa yang tidak mencintai ilmu agama sama sekali tidak ada kebaikan untuknya. Tidak layak jadi suami, tidak layak jadi istri, tidak layak jadi teman, tidak layak jadi partner bisnis. Pokoknya antum kalau sudah bertemu sama orang, tidak ada bicaranya masalah ilmu agama, berarti tidak ada kebaikan. Menurut Imam Syafi'i begitu. Gak bisa dipegangi sama sekali. Tapi kapan dia punya ilmu agama, sudah bisa dipegangi. Itu sebagai sebuah modal. Layak untuk jadi pasangan hidup, layak jadi teman, layak jadi partner bisnis. Juga beliau mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Ketahuilah, menuntut ilmu itu jauh lebih baik daripada salat sunnah. Berapa rakaat pun dikerjakan. Pernah kita sampaikan dan saya ingatkan kembali, Imam Ahmad rahimahullah pernah semalam suntuk nggak tidur dan tidak sholat tahajud. Kenapa? Duduk sebuah hadis beliau pikirkan untuk mengeluarkan faedah dari hadis itu. Karena butuh fokus, ketenangan di tengah malam. Beliau dari habis isya duduk. Faedah apa lagi dikorek dari hadis itu. Sampai subuh beliau tidak kerjakan sholat tahajud. Itu ditanya kenapa? Beliau mengatakan menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah. Padahal tahajud yang selama ini banyak orang awam pikir, oh tahajud itu pahalanya besar. Memang benar. Tapi kalau mau dibarter dengan menuntut ilmu, nggak bisa ketemu. Wajib menuntut ilmu itu. Jauh lebih afdal. Sebagian ulama bahkan melakukan statement bahwasanya tinta ilmunya ulama, satu kali menggunakan tintanya itu untuk menulis sebuah ilmu, jauh lebih afdal daripada 100 atau 1000 tetesan darah mujahid. Seorang alim itu, teman-teman sekalian, kalau dia sudah faham agama, saya antum Allah berikan kebelian awan, antum bisa faham agama. Dengan ilmu itu antum bisa memotivasi 10.000 mujahid untuk mati syahid. Dengan ilmu agama itu antum bisa menyabarkan 1.000 orang miskin, 10.000 orang miskin, 1 juta orang miskin. Antum bisa menenangkan orang yang sedang tertimpa musibah. Antum bisa memecahkan perkara-perkara di masyarakat dengan ilmu agama. Jadi nilainya luar biasa, makanya musibah yang besar menimpa umat ini kalau seorang alim meninggal, apalagi belum diambil ilmunya. Karena dia luar biasa, dengan ilmu itu bisa melakukan banyak hal. Beliau juga mengatakan dalam statement yang lainnya, Imam Syafi'i, ya, laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilm. Ketahuilah tidak ada yang paling baik setelah ibadah-ibadah wajib, kayak sholat 5 waktu, kayak puasa Ramadan, ya, kayak haji misalnya bagi yang mampu dan yang pertama kali tentu wajib bagi dia. Ya, tidak ada yang lebih utama dari semua itu kecuali ilmu. Menuntut ilmu. Dan ini semua juga diambil dari contoh misalnya hadis Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewati ya, taman dari taman-taman surga, maka duduklah. Para sahabat menanyakan, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hilaquz dzikr. Majlis-majlis ilmu. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, majlis ilmu itu kalau antum ikhlaskan niat, yang menyampaikan materi juga ikhlas niat, mungkin dalam setengah jam kita duduk. Mungkin dalam 10 menit. Mungkin cuma beberapa menit. Mungkin cuma beberapa saat.
Tapi karena dua-duanya ikhlas, lalu Allah mudahkan dari lisan penyampai sebuah dalil yang menyentuh hati orang yang menerimanya, lalu mengubah hidupnya semua. Berapa banyak orang hadir satu majelis, taubat dari semua dosanya yang puluhan tahun, dan akhirnya menjadi orang baik. Banyak sekali. Berapa banyak orang yang malas beribadah, hadir majelis tiba-tiba jadi rajin ibadah setelah pulang. Suami berubah menjadi baik, istri berubah menjadi lebih baik, anak lebih bakti, orang tua lebih menjalankan tanggung jawabnya terhadap anaknya, teman lebih amanah kepada temannya, dan seterusnya. Masyarakat lebih patuh pada pemerintahnya, semua kena berkah majelis ilmu itu. Atha rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, Majalisul dzikr hiya majalisul halali wal harami, kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankih wa tutallaq wa tankihu wa tutalliqu wa tahujju wa ashbah dzalik. Yang dimaksud dengan majlis zikir dalam hadis ini, kata Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini ulama besar tabi'in ya, muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang tinggal di Mekah. Yang pernah Abdullah bin Umar datang ke Mekah di masa setelah meninggalnya Nabi SAW, orang-orang Mekah datang pada nanya tentang hukum halal haram pada beliau. Lalu beliau mengatakan, sungguh ya unik keadaan kalian wahai penduduk Mekah. Kalian datang bertanya kepadaku tentang halal haram, sementara di sisi kalian ada Atha bin Abi Rabah. Maksudnya Abdullah bin Umar mereferensikan Atha bin Abi Rabah ini. Tidak usah tunggu saya, ada ulama di tengah-tengah kalian nih. Begitu referensinya. Atha ini terkenal sekali, ulama tabi'in masyhur. Beliau mengatakan majlis zikir yang dimaksud dalam hadis adalah majlis yang di dalamnya membicarakan ilmu halal dan haram. Ya. Bagaimana engkau jual beli, ya. Menjual, membeli, bagaimana menunaikan sholat, puasa, menikah, mencerai, haji, dan yang semacam itu juga. Imam Syafi'i pernah berkata juga dalam statement yang lain yang menarik, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau mendapatkan dunia, dia harus tahu ilmu agama. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Dan siapa mau akhirat, dia harus punya ilmu juga. Orang kalau punya ilmu agama di dunia ini, teman-teman sekalian, setelah itu dia mau kembangkan dirinya menjadi seorang pengusaha, dia menjadi seorang politikus, semua itu kalau dia sudah terpandu dengan ilmu agama, maka akan sangat luar biasa, baik buat dia. Karena nanti dia akan menjadi orang yang saleh. Coba lihat ya, kita beranjak daripada kehidupan di masa sahabat. Bukankah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali seorang politikus? Jawabannya iya, karena mereka jadi pemimpin kan? Mereka jadi raja. Mereka harus tahu politik. Tapi mereka adalah ulamanya sahabat. Mereka orang yang paling tahu halal haram. Itu statement yang disampaikan oleh Abu Bakar pada saat menyuruh Uthman bin Affan sebagai sekretaris yang menulis wasiat siapa yang menggantikan beliau. Sempat beliau mengatakan, tulislah hai Uthman, ditulis. Ini dari Amir Mu'minin Abu Bakar. Ingin mewasiatkan pengganti beliau setelah beliau wafat. Pada saat beliau menyebutkan nama, pingsan Abu Bakar. Oleh Uthman bin Affan ditulis namanya Umar bin Khattab. Padahal Abu Bakar nggak bilang. Ditulis namanya Abu Bakar, Umar. Lalu Uthman bangun, Abu Bakar sadar dari pingsan, lalu dia mengatakan, sampai di mana tadi? Dia bilang, sampai Anda akan mewasiatkan kepada, lalu saya tambahkan namanya Umar, wahai Amir Mu'minin. Kata Abu Bakar, benar yang kau lakukan. Lalu tambahkan perkataannya. Lalu Abu Bakar suruh tambah, karena Umar yang paling faham tentang halal haram di antara kalian. Itu patokannya. Sehingga tidak perlu lagi khawatir pada saat dia jadi pemimpin, ini faham gak ini riba haram atau tidak? Zina halal atau tidak? Udah gak ada lagi pelanggaran. Yang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran agama ini yang menyebabkan banyaknya musibah yang datang, kan begitu. Nah seperti itu. Seorang pengusaha, pada saat dia dibekali dengan ilmu agama, nanti dia jadi pedagang setelah itu, maka nggak ada masalah. Imam Abu Hanifah rahimahullah, ulama masyhur dari 4 madhab, adalah pedagang sutra terkenal dan orang paling sukses bisnisnya, gitu kan? Sebelum beliau di antara sahabat banyak sekali. Ya. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, ya, banyak pengusaha-pengusaha. Itu juga di kalangan ya, datang setelahnya para tabi'in, Abdullah bin Mubarak, ya, Atha al-Khurasani,
Taus, semua ini adalah ulama-ulama yang terkenal. Mereka pengusaha, mereka kaya raya gitu kan. Sampai Abdullah bin Mubarak itu pernah membiayai haji hampir semua jemaah haji yang ikut sama beliau dari wilayah Irak. Dari uangnya sendiri pribadi. Gitu kan. Setiap kali ada kegiatan-kegiatan sosial, beliau yang paling pertama menyumbang dan seterusnya. Jadi kenapa? Karena faham ilmu agama. Jadi kalau faham ilmu agama terkontrol dunianya itu. Akan terbawa untuk menuju ke akhirat. Beda dengan orang yang cuma kejar ilmu dunia, tidak ada ilmu agamanya. Ya sudah sebatas ilmu dunia saja. Tapi syaratnya di sini, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan yang terbaik dalam ilmu agama, kembali lagi kepada hal yang dasar, yaitu masalah ikhlas. Ikhlas. Menuntut ilmu itu jangan sampai untuk pamer. Jangan sampai untuk menyaingi, oh ini orang alim, saya mau saingi dia. Atau hanya untuk mencari jabatan dunia, bukan untuk itu. Memang antum merasa, oh ini ilmu saya butuhkan. Saya pribadi butuh untuk bekal saya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi azza wa jalla, la yata'allamu illa liyusiba bihi arada minad dunya, lam yajid arafal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah azza wa jalla, namun ia malah niatkan untuk menggapai dunia, maka di hari kiamat ia tidak akan mencium bau surga. Ya. Jadi ini harus difahami. Dalam menuntut ilmu ini penting untuk kita punya semangat, teman-teman sekalian. Semangatkan diri kita. Karena jiwa ini kalau tidak dibiasakan, diberikan semangat, dipaksakan kalau bahasa saya biasanya, maka dia akan malas-malasan karena syaitan tidak mau kita melakukan itu. Makin banyak ilmu agama kita fahami, maka makin banyak pintu-pintu syaitan yang tertutup. Tertutup, tidak bisa buat apa-apa dia. Syaitan itu kata sebagian ulama sangat sulit masuk kepada seorang alim. Sulit. Dia mau buka pintu zina, tertutup. Pintu riba, tertutup. Menipu, tertutup. Semua pelanggaran agama tertutup. Karena dia tahu itu haram. Kalaupun ada satu yang lolos dia melanggar, maka dia juga sudah tahu, oh ini haram. Mudah untuk dia taubat. Dengan ilmunya. Oh ini sudah haram, tidak boleh. Dia berhenti. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Belum lagi orang kalau belajar ilmu agama ini, kapan kita pelajarinya, teman-teman sekalian, ikhlas, tulus dalam mempelajarinya. Sekali kita pelajari, maka Allah buka pintu-pintu ilmu yang lain. Misal antum datang untuk belajar masalah dosa-dosa besar nih. Nanti Allah kasih keberkahan, Allah bukain lagi pintu-pintu ilmu yang lain. Antum tiba-tiba jadi kepingin, ingin tahu, oh makna ayat ini, oh makna hadis ini, atau termotivasi, kayaknya enak majelis ilmu, coba hadir lagi deh di sana majelis fikih, sana majelis tafsir, oh di sana majelis ya, misalnya hadis. Sebagaimana disebutkan atau dinukil dari para ulama salaf statement yang menarik seperti misalnya man amila bima alima awrasahullahu ilma ma la ya'lam. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang ia tidak ketahui. Begitu juga thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Setiap kali orang buat satu kebaikan, antum lowongkan waktu untuk sholat duha. Nanti Allah akan bukakan pintu-pintu amalan yang lain. Mulai terdorong untuk sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat taubat, sholat qobliyah dan ba'diyah. Sekali kita buka puasa Senin, puasa Kamisnya terbuka, ayyamul bidnya terbuka. Sekali kita zikir pagi, akan terbuka zikir sorenya, akan terbuka zikir habis sholatnya, dan seterusnya. Akan banyak doa-doa yang dihafal. Emang sudah begitu. Itu sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Maryam ayat 76. Surah Maryam ayat 76 yang bunyinya, potongan ayatnya, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Maksudnya Allah tambah ilmu di atas ilmu. Itu maknanya. Itu keberkahannya
Ibadah itu begitu, kalau kita kerjakan, apalagi ilmu. Sekali kita belajar, Allah akan membukakan kita pintu-pintu kebaikan yang lainnya.